Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Universitas Mulia Balikpapan. Selayang pandang Universitas Mulia Balikpapan. Universitas Mulia merupakan salah satu universitas tinggi yang ada di kota Balikpapan yang berdiri pada tanggal 18 Desember pada tahun 2018 di bawah naungan Yayasan Airlangga. Universitas Mulia merupakan hasil penggabungan dari 3 perguruan tinggi swasta, diantaranya yaitu STMIK Stikon di Balikpapan, yang kedua adalah STMIK STB atau Sentra Pendidikan Bisnis di Samarinda, yang ketiga adalah ASMI Airlangga Balikpapan. Universitas Mulia memiliki 3 fakultas yang berbeda, diantaranya yaitu Fakultas Ilmu dan Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Dari ketiga fakultas tersebut terdiri lagi dari 11 program studi. Universitas Mulia telah mendedikasikan diri untuk mencetak lulusan-lulusan yang profesional di masa depan. Di kampus Universitas Mulia, mahasiswa akan difasilitasi berbagai kemudahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sistem Smart Campus. Universitas Mulia memiliki visi dan misi. Visi menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Visi ini mengkristal menjadi tagline bagi Universitas Mulia dalam menegaskan jati dirinya yaitu sebagai Global Technopreneurship Campus. Misi dari Universitas Mulia: 1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis technopreneurship dengan penguasaan ilmu pengetahuan dari teknologi terkini. 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance berstandar internasional. Visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Visi yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Visi ini mengkristal menjadi tagline bagi Universitas Mulia dalam menegaskan jati dirinya sebagai Global Technopreneurship Campus. Misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis technopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu di bidang ekonomi dan bisnis berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang ekonomi dan bisnis yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance berstandar internasional. Visi dan misi dari D3 Administrasi Perkantoran. Visi menjadi program studi administrasi perkantoran yang berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul di dalam bidang administrasi perkantoran di tingkat global pada tahun 2043. Sedangkan misi dari D3 Administrasi Perkantoran yang pertama, penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis technopreneurship dalam penguasaan ilmu di bidang administrasi perkantoran. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada ilmu di bidang administrasi perkantoran berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang administrasi perkantoran yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola program studi administrasi perkantoran yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance berstandar internasional. Yang kedua, visi dan misi dari program studi D3 Manajemen Industri. Visi
menjadi program studi manajemen industri yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri, dan humanis. Sedangkan misinya yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran dalam bidang manajemen industri yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang manajemen industri yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan basis teknologi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen industri berbasis teknologi. Yang ketiga, visi dan misi dari program studi S1 Manajemen. Visi, menjadi program studi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul di dalam bidang manajemen di tingkat global pada tahun 2043. Sedangkan misinya, yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas berbasis technopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang manajemen. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang inovatif pada bidang ilmu manajemen berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang manajemen yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola program studi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance berstandar internasional. Yang keempat, visi dan misi dari program studi S1 Akuntansi. Visi, menjadi program studi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang akuntansi di tingkat global pada tahun 2043. Sedangkan misinya, yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran di dalam bidang akuntansi yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang akuntansi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan basis teknologi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi berbasis teknologi. Selanjutnya, profil program studi dan konsentrasi studi serta prospek kerja atau prospek lulusan. Yang pertama, D3 Administrasi Perkantoran. Lulusan dari D3 Administrasi Perkantoran ini akan mendapatkan gelar Ahli Madya Administrasi Perkantoran dan Sekretari atau AMD APS dengan durasi perkuliahan sekitar 3 tahun atau 6 semester. Di dalam D3 Administrasi Perkantoran ini terdapat 2 konsentrasi studi. Yang pertama adalah Digital Record Management. Konsentrasi ini akan memperkenalkan bidang administrasi yang bertanggung jawab atas kontrol yang efisien dan sistematis dari pembuatan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi catatan dalam lingkungan elektronik. Sedangkan prospek kerja dalam mengambil konsentrasi studi ini, yang pertama bisa menjadi admin database, yang kedua dapat menjadi staf administrasi, yang ketiga sebagai sekretaris senior, yang keempat wirausahawan, dan yang kelima bisa juga menjadi kepala administrasi. Yang kedua adalah konsentrasi Business Administration Technology. Konsentrasi ini akan mempelajari pengelolaan kantor baik secara fisik maupun organisasi, optimalisasi sarana kantor, proses pengolahan data, dan pengelolaan informasi agar bisa menjadi daya tarik bisnis. Prospek kerja dari mengambil konsentrasi ini yaitu bisa menjadi eksekutif administratif asisten, yang kedua menjadi personal asisten, yang ketiga, senior sekretari. Yang keempat, sekretari for board of director atau sekretaris direksi. Dan yang keempat, bisa menjadi kepala administrasi proyek. Yang kedua, program studi D3 Manajemen Industri. Lulusan yang mengambil program studi ini akan mendapatkan gelar AMD APS dengan durasi perkuliahan sekitar 3 tahun atau sekitar 6 semester. Di dalam program studi D3 Manajemen Industri terdapat 2 konsentrasi studi. Yang pertama adalah Digital Personnel Supervisory. Konsentrasi ini dengan kemampuan yaitu melakukan rekrutmen tenaga kerja, menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, membuat uraian pekerjaan untuk setiap personil, membuat prosedur kerja untuk setiap tugas, melakukan pengawasan atas kinerja tenaga kerja. Sedangkan prospek kerja yang didapat yaitu bisa menjadi supervisor personalia, supervisor kantor, dan wirausahawan. Konsentrasi yang kedua adalah Digital Operation Supervisory.
merupakan konsentrasi dengan kemampuan yaitu menyusun rencana produksi, menyusun rencana kerja di ruang produksi, melaksanakan pengawasan jalannya proses produksi, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, dan Google Apps Integration Skills. Prospek kerja yang didapat yaitu sebagai supervisor manufaktur, yang kedua dapat menjadi koordinator area manufaktur, dan yang ketiga bisa menjadi wirausahawan. Yang ketiga, program studi S1 Manajemen. Lulusan yang mengambil prodi ini akan mendapatkan gelar Sarjana Manajemen atau SM dengan durasi perkuliahan sekitar 4 tahun atau 8 semester. Di dalam program studi ini terdapat 2 konsentrasi studi. Yang pertama adalah E-Business Management. Konsentrasi ini menyiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang handal dalam menjalani bisnis secara otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi komputer. Prospek kerja yang bisa dijalani diantaranya tenaga pemasar manajerial, analisis penelitian pasar, spesialis pemasaran, supervisor atau manajer penjualan dan pemasaran, dan technopreneurship. Konsentrasi yang kedua adalah Business Innovation Management. Konsentrasi ini menyiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga yang handal dalam bidang inovasi manajemen melalui pengelolaan sumber daya manusia yang inovatif untuk mendukung suatu bisnis proses. Prospek kerja yang bisa dijalani, yang pertama, profesional personalia dan karir, yang kedua, pakar sumber daya manusia, yang ketiga, sebagai HR spesialis, generalis, konsultan, dan supervisor, dan yang keempat, technopreneurship di bidang SDM. Yang keempat, program studi S1 Akuntansi. Lulusan yang mengambil program studi akuntansi akan mendapatkan gelar yaitu Sarjana Ekonomi atau SE, dengan durasi perkuliahan sekitar 4 tahun atau 8 semester. Di dalam program studi ini terdapat 2 konsentrasi studi. Yang pertama yaitu Accounting dan Finance Technology. Di dalam program studi akuntansi ini terdapat 2 konsentrasi studi. Yang pertama ada Accounting and Finance Technology. Konsentrasi ini memungkinkan bisnis untuk mengembangkan dan menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk menyimpan dan mencatat transaksi keuangan. Prospek kerja yang bisa kita jalani yang pertama bisa menjadi teknisi akuntan level 6, selanjutnya bisa menjadi akuntan internal, financial analyst, auditor internal, kredit analis, dan akuntan pendidik. Konsentrasi yang kedua yaitu Accounting Information System. Konsentrasi ini merupakan metode berbasis komputer untuk melacak aktivasi akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Prospek kerja yang bisa kita jalani diantaranya yaitu sebagai auditor internal, yang kedua bisa menjadi developer sistem trust, yang ketiga bisa menjadi perencana bisnis berkelanjutan, konsultan sistem informasi akuntansi, dan yang kelima bisa menjadi pemeriksa keuangan. Informasi pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun 2021. Pada saat ini, pendaftaran calon mahasiswa baru di Universitas Mulia sudah memasuki gelombang 3 dalam periode 1 Juli sampai 31 Agustus 2021. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dan offline. Jika online, bisa mengunjungi website pmb.universitasmulia.ac.id. Jika offline, Anda bisa langsung datang ke kampus Universitas Mulia Balikpapan di lantai 1 gedung White Campus. Adapun syarat dan berkas pendaftaran yang harus dibawa oleh calon mahasiswa baru. Yang pertama, Anda harus sudah lulus atau berada di kelas 12. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, Anda harus membawa fotokopi ijazah dan SKHU yang dilegalisir sebanyak 3 lembar. Yang keempat, pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar. Dan yang kelima, mengikuti tes potensi akademik. Untuk biaya pendaftaran untuk kelas reguler sebesar 300.000 dan untuk kelas eksekutif sebesar 400.000. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran di Universitas Mulia Balikpapan, teman-teman bisa menghubungi langsung di call center resmi Universitas Mulia. Jika di Balikpapan, dapat menghubungi 0811 599 123. Jika di Samarinda, bisa menghubungi 0811 590 950, seperti yang tertera di video ini. Baiklah, sekian video presentasi dari saya mengenai pembahasan seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga informasi yang saya beri tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Reninda Diaretno Ayudiwanti dengan NIM 2012048 dari kelas TIB 1J.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.